Kembali kita melanjutkan pembelajaran, masih di chapter 5. Kita akan memasuki monitor. Sebelumnya di dalam video sebelumnya kita sudah membahas semafor ya. Jadi semafor ini terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya. Yang pertama, bisa saja kita melakukan penggunaan semafor yang tidak tepat ya. Dalam artian ketidaktepatan urutan ya. Jadi urutan yang sebenarnya untuk semafor adalah wait, kemudian critical section, kemudian sinyal. Namun di sini dalam semafor ini bisa terjadi ya, sinyal mutex terlebih dahulu, kemudian critical section, kemudian wait mutex, kemudian yang kedua wait mutex diikuti oleh critical section, kemudian wait mutex kembali. Ini bisa saja terjadi di dalam semafor. Kemudian kita bisa menghilangkan salah satu ya, wait mutex ataupun sinyal mutex di dalam semafor, dan ini sudah tidak tepat terhadap fungsi-fungsi yang ada dalam semafor untuk menjalankan critical section. Nah, permasalahan kedua, munculnya deadlock dan starvation di dalam semafor. Kita kemarin sudah lihat bagaimana deadlock terjadi ya, ketika ada dua proses saling menunggu satu sama lain untuk memperoleh resource yang dipegang oleh proses-proses tersebut. Nah, untuk itu kita atasi dengan menggunakan monitor. Nah, monitor merupakan sebuah abstraksi tingkat tinggi yang menyediakan mekanisme yang lebih nyaman dan juga efektif untuk proses sinkronisasi. Monitor merupakan tipe data abstrak ya, yang memiliki variabel-variabel internal, di mana variabel internal ini nanti hanya bisa diakses oleh code melalui prosedur ya. Jadi dalam monitor nanti ada berbagai prosedur ya. Nah, melalui prosedur ini kita bisa mengakses variabel internal. Nah, kemudian dikatakan bahwa di sini only one process. Jadi hanya satu proses yang bisa aktif di dalam monitor pada saat atau dalam satu waktu. Jadi tidak boleh ada dua proses di dalam atau tiga proses ya. Atau tidak boleh ada concurrent proses yang berada di dalam monitor ini ya. Nah, ini adalah sintaks dari monitor name. Kemudian kita deklarasikan variabel share-nya atau share datanya ya. Kemudian untuk melakukan akses terhadap variabel ini kita lakukan melalui prosedur-prosedur yang ada di dalam monitor. Terdapat berbagai prosedur pn, p1 hingga pn. Kemudian diikuti dengan initiation code. Nah, kita lihat skematik dari sebuah monitor. Ada share data, ya, share variabel. Kemudian di sini ada prosedur 1, 2, dan 3. Melalui ini akan bisa melakukan akses terhadap variabel internal ini. Kemudian initiation code di sini. Kemudian ada queue sebagai tempat dari proses yang ingin memasuki monitor. Ya. Jadi hanya satu proses yang bisa aktif di dalam monitor. Proses lainnya di blok dan memasuki antrian. Nah, variabel-variabel kondisi untuk monitor ya, di sini ada dua, X dan Y. Two operations are allowed. Jadi ada dua operasi yang diizinkan untuk satu variabel kondisi. Untuk X ada dua, untuk Y ada dua. Ya, apa itu? Misalkan untuk X kita lihat di sini ada X wait dan X sinyal. Ya. Untuk X sinyal adalah sebuah proses yang memanggil atau yang ingin dioperasikan ya. Ini disuspend di dalam atau berada di dalam queue atau antrian sampai proses lain memberikan X sinyal ya. Nah, kondisi X ya. Kondisi X di sini memiliki X wait, X sinyal. Nah, X wait adalah nanti untuk sebagai proses-proses yang ingin memasuki monitor dan berada di dalam antrian ya. Kemudian X sinyal ini datang dari proses yang ada dalam monitor ya, memberikan X sinyal agar satu dari semua proses dari sebuah dari proses-proses yang ada di dalam antrian ini memasuki monitor. Jadi harus dikasih X sinyal terlebih dahulu ya. Kalau Y sinyal maka ke kondisi Y ya. Kalau X sinyal ke kondisi X.
Nah, di sini X sinyal ini resume one of processes. Jadi melanjutkan satu proses yang terdapat di X wait, ya. Kemudian jika tidak ada proses yang ada di dalam ini, ya, variabel ini, maka tidak menjadi masalah, ya, tidak memberikan dampak terhadap variabel. Nah, variabel kondisi dalam monitor bisa digambarkan sebagai berikut ini. Jadi untuk kondisinya, ya, berada di dalam share datanya, ya. Kemudian diikuti dengan prosedur initiation code. Jadi bedanya dengan skematik yang tadi, bahwa kondisi sudah ditambahkan di dalam share data. Nah, kemudian di sini ada antrian yang akan memasuki X wait, ya. Kemudian X sinyal akan memanggil data dari X wait ini. Nah, pilihan untuk variabel kondisi di sini, yang pertama, jika proses P memanggil X sinyal, ya, dan proses Q ditangguhkan atau suspend di dalam X wait, harus bagaimana selanjutnya, ya. Jadi di sini bisa saja Q dan P atau proses Q dan proses P tidak dieksekusi secara paralel, ya. Jadi yang saya katakan tadi, hanya ada satu proses yang bisa dieksekusi. Jadi kalau ada dua proses, ya, tidak bisa dieksekusi dalam satu waktu. Makanya di sini dikatakan Q dilanjutkan, kemudian P harus menunggu, ya. Jadi salah satu proses harus memasuki monitor, proses lainnya akan menunggu. Nah, di sini ada terdapat opsi-opsi, ya, termasuk sinyal and wait. Jadi di mana P menunggu sampai Q meninggalkan monitor atau menunggu kondisi lainnya, ya. Dalam artian misalkan kondisinya adalah X, ya. Jika P berada di kondisi X misalkan, nah P ini, ya, menunggu until Q meninggalkan monitor. Misalkan Q, ya, Q yang ada di X, ya, menggunakan variabel X. Jadi P harus menunggu Q ini meninggalkan monitor, ya, maka P bisa menggunakan variabel X, ya. Atau jika tidak, ya, P bisa menggunakan kondisi lainnya, misalkan menggunakan kondisi Y, ya, jika kondisi Y sedang selesai dieksekusi oleh satu proses. Kemudian ada sinyal and continue, ya. Nah, di sini Q menunggu until P, ya, sampai P menyelesaikan atau meninggalkan monitor, atau menunggu untuk kondisi lainnya, sama seperti sinyal and wait. Nah, terdapat pro dan kontra, ya, terutama di bagian pengimplementasi bahasa, ya. Nah, di sini untuk monitor-monitor ini juga bisa diimplementasikan menggunakan concurrent Pascal, ya, di mana P mengeksekusi sinyal, ya, segera meninggalkan monitor dan Q dilanjutkan kembali memasuki monitor. Nah, ini juga diimplementasikan di bahasa-bahasa seperti Mesa, C# dan Java. Nah, oke, kita akan melihat solution, ya, untuk dining philosophers menggunakan monitor. Jadi ada monitor dining philosophers, kemudian enum, thinking, hungry, eating. Ini merupakan 3 state untuk setiap philosophers. Jadi setiap philosophers, ya, bisa, ini state-nya bisa thinking, bisa hungry. Hungry ini menunggu nanti, ya, menunggu untuk mendapatkan chopstick dari neighbornya atau tetangganya, kemudian status makan. Nah, dari state-nya 5, berarti ada 5 philosophers nanti, ya. Jadi kondisi variabelnya di sini ada condition self 5. Kemudian ini merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh para philosophers, ya, atau proses. Nah, pertama void pickup. Nah, ini untuk mengambil chopstick yang ada di meja, ya, yang berdekatan, adjacent, ya. Nah, state I hungry, ya. Jadi state I, misalkan I-nya adalah philosopher 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5. Misalkan kita memilih 0, ya. P0. P0 ini hungry, statusnya hungry, maka tes I, ya. Tes I-nya ada di mana? Tes I-nya ada di sini, ya. Kita akan tes menggunakan fungsi ini, voice test I, di mana ini adalah ID untuk philosopher. Misalkan philosopher 0, ya. If state I plus 4 mod 5. Di sini I-nya sama dengan 0, ya. 0 plus 4 berarti hasilnya adalah P4, ya.
tidak sama dengan eating ya. Double N state E hungry. Kemudian di sini akan dicek lagi neighbor yang ada di sebelahnya. Ini misalkan di sebelah 0, 1, 2, 3, 4, berarti di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kemudian akan cek di sebelah kanan ya, 0 plus 1 mod 5 di sini. Jadi philosopher 0 harus mencek terlebih dahulu kondisi dari P4 dan P1, apakah mereka status mereka sedang makan atau tidak ya. Jika tidak sedang makan ya, tidak sama dengan makan, maka state E menjadi eating ya. Kemudian self E signal ya. Setelah eating akan disignal untuk meletakkan put down the stick into the table ya. Nah, jadi di sini if self E tidak sama dengan eating, jika setelah melakukan tes E ya, di mana P0 tidak sama dengan eating, maka dia harus menunggu di dalam waiting list atau queue ya. Kemudian di sini untuk fungsi meletakkan chopstick ke meja, void put down in E state E thinking ya. Nanti di sini ketika state E sudah thinking ya, maka dia harus melakukan tes left and right neighbors ya. Jadi akan dilakukan tes E plus 5 ya, P0 0 plus 5 plus 4, ini untuk P4, ini untuk P1. Akan dites terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam initiation code. Nah, selanjutnya ya, di sini secara umum bisa kita lihat bahwa setiap philosophers yang ingin melakukan operasi, misalkan operasi eating ya, pertama dia harus menjalankan pick up. Kemudian setelah itu, setelah selesai eating, akan di put down agar proses lain atau philosophers lain bisa menggunakan chopstick ya. Jadi di sini diawali dengan pick up, kemudian eat, kemudian put down. Jadi di sini tidak akan terjadi deadlock seperti yang ada dalam semaphore ya. Nah, di sini starvation bisa saja terjadi ya. Kalau deadlock tidak ya, tapi starvation bisa saja terjadi. Nah, ini adalah implementasi monitor dalam semaphore. Nah, variabel dari semaphore yang menggunakan monitor, di sini kita lihat bahwa ada dua semaphore mutex ya, mutual exclusion, yang menggaransi bahwa ada satu proses di dalam monitor ya. Kemudian semaphore next untuk menyatakan bahwa proses-proses yang ada di dalam antrian ini siapa yang akan berikutnya memasuki monitor ya. Kemudian int next count sama dengan 0 ya. Jadi ada variabel next count ya. Untuk mengetahui berapa jumlah yang ada dalam queue ini. Setiap prosedur F ya. Jadi untuk setiap prosedur ya, nanti di replace dengan ini ya. Jadi prosedur-prosedurnya nanti menjadi wait mutex, kemudian di sini ada bodinya dari prosedur tersebut. Kemudian if next count lebih 0 ya, signal next ya. Jika di sini, artinya jika di sini next count-nya untuk misalkan next count 1 atau 2, yang penting tidak 0, maka akan disignal untuk memasuki monitor ya. Misalnya kalau ini 0 ya, maka signal mutex. Oke, di sini berarti mutual exclusion di dalam monitor ini is guaranteed ya, berarti terpenuhi di dalam monitor. Nah, di sini implementasi untuk variabel-variabel kondisi ya. Untuk setiap kondisi variabel x kita mempunyai satu semaphore xsem ya, diinisiasi dari 0, kemudian in x count 0. Kemudian untuk x wait operation dapat diimplementasikan sebagai berikut: x count plus plus, kemudian if next count lebih dari 0, signal next sama seperti tadi, kemudian signal mutex. Setelah signal mutex maka akan dilakukan wait xm ya, kemudian akan decrement lagi x count-nya. Nah, untuk operation dari x signal diimplementasikan sebagai berikut ya. If x count lebih dari 0, maka lakukan next count by 1 ya.
kemudian signal XM, kemudian wait next untuk di dalam queue ya, dimasukkan untuk next proses ya, kemudian next count minus minus ya. Jadi akan di decrement by 1. Nah, bagaimana untuk melanjutkan proses-proses yang ada dalam monitor ya? Jika beberapa proses berada dalam antrian, ada proses dalam antrian ya, untuk kondisi X, misalkan inilah X variable, kemudian misalkan X sinyal sudah dieksekusi ya, X sinyal sudah dieksekusi, misalkan di sini monitor ya, monitor ini misalkan proses yang ada dalam monitor sudah selesai, maka ini akan membuat X sinyal ya ke dalam X variable, kemudian yang mana yang harus dilanjutkan ke dalam monitor ini. Nah, jadi kita bisa melihat atau bisa menggunakan algoritma FCFS atau first come first serve. Jadi yang mana yang duluan mengisi queue ini ya akan memasuki monitor ya. Misalkan P0 yang pertama dia akan memasuki monitor, kemudian setelah selesai X sinyal kembali, P1 masuk, X sinyal kembali, P2 masuk, seperti itu. Atau di sini ada conditional wait ya. Jadi ada kondisional ya. Bisa di dalam bentuk X wait C. X wait C di mana C merupakan priority number ya. Di mana priority number 1 2 3 4. Jika priority numbernya 1, maka ini dikatakan sebagai highest ya. Highest priority. Misalkan queue-nya ada 4 ya, berarti 4 ini merupakan lowest priority. Oke. Jadi yang pertama yang berhak memasuki monitor adalah yang number 1 ya, yang memiliki proses yang memiliki nomor antrian 1 atau nomor prioritas 1. Dia akan memasuki monitor. Nah, ini untuk alokasi dari resource tunggal ya, atau sumber daya tunggal. Jadi ini menggunakan priority number ya, priority number that specify the maximum time a process plans to use the resource ya. Jadi di sini menspesifikasikan berapa waktu maksimum yang digunakan oleh sebuah proses untuk menggunakan resource ya. Jadi harus mengikuti sebagai berikut, require ini, jadi diberikan waktu ya, kemudian mengakses sesuai dengan waktu yang diberikan, kemudian merilis resource. Nah, ini kita lihat resource allocation untuk single resource ya, dalam sebuah monitor ya. Monitor resource allocator ya, boolean busy ya, di sini ada boolean busy, berarti ada true false, kemudian condition X ya. Kemudian ini merupakan prosedur yang harus lalui ya, void acquire in time ya. Jadi ada time-nya di sini, berapa waktunya ya. Kemudian di sini if busy ya, jika busy maka X wait time ya. Jadi artinya jika monitor sedang busy, maka proses ya yang membutuhkan alokasi tersebut harus berada dalam X wait, artinya akan berada dalam antrian, dimasukkan ke dalam antrian atau di slip di dalam mode antrian ya. Kemudian busy true ya. Kemudian di sini untuk merilis resource, kita lihat di sini void release ya, busy false, kemudian X sinyal ya. Setelah dirilis maka monitor tidak busy lagi ya, dalam artian statusnya false ya. Kemudian X sinyal untuk memberitahu bahwa monitor ya bisa dimasuki oleh satu proses lainnya. Kemudian initiation code busy false. Nah, ini adalah contoh-contoh dari synchronization ya. Ada Solaris, Windows, Linux, Bittrex untuk OS X ya. Nah, untuk Solaris synchronization bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini mengimplementasikan beberapa jenis logs ya yang mendukung terjadinya multitasking, multithreading ya. Kemudian ada real time threads ya dan multiprocessing. Nah, ini untuk sinkronisasi Solaris yang menggunakan adaptive multiaxis ya. Karena ini lebih cocok untuk Solaris synchronization, di mana efisiensi untuk memproteksi data dari short code segments ya. Nah, di sini ada menggunakan spin lock juga ya, semaphore spin lock. If lock held by a thread running on
other CPU spins. Jadi di sini jika lock ini dipegang oleh sebuah threads atau proses, maka proses atau thread tersebut bisa running dalam CPU. Nah, ini jika lock dipegang oleh thread yang tidak sedang berjalan, maka akan terjadi lock atau sleep waiting untuk sinyal dari lock yang sedang dilepaskan, ya. Nah, di sini menggunakan kondisi variabel juga, ya, sama seperti monitor. Kemudian ada menggunakan readers writers lock, ya, bisa diacu ke readers writers video. Kemudian ada yang namanya turnstiles, ya. Nah, di sini juga ada priority inheritance, ya, per turnstile gives the running threads. Artinya di sini priority inheritance, misalkan jika satu threads atau proses yang lebih rendah sudah memiliki lock, ya, sudah memiliki lock, kemudian ada proses atau thread lain yang higher priority dan P0, ya, misalkan P1 higher priority dan P0, maka seharusnya P0 ini harus di rilis, ya, tetapi tidak seperti itu yang terjadi, ya. Tidak bisa merilis lock jika sudah memasuki yang namanya jika sudah memasuki critical section, ya. Jadi caranya yaitu menggunakan priority inheritance, yaitu meningkatkan prioritas dari P0 ini menjadi lebih tinggi daripada P1. Misalkan untuk P1 priority-nya misalkan 1, ya. Misalkan inilah highest priority, kemudian P0 adalah 2, misalkan P1 adalah 2, ya. Misalkan P0 3, maka P0 harus ditingkatkan misalkan menjadi 1 agar lebih tinggi prioritasnya dibanding P1, sehingga P1 tidak mengganggu P0, ya. Nah, kemudian setelah melepaskan lock, maka P0 akan kembali ke prioritas yang ketiga. Kemudian untuk Windows synchronization di sini menggunakan sistem interrupts, ya, untuk melindungi akses ke global variable atau global resource. Ini untuk uniprocessor system, ya. Jadi menggunakan sistem disable interrupt sebenarnya, ya. Karena tidak mungkin nanti dalam uniprocessor satu prosesor, ya, artinya satu prosesor satu proses dieksekusi dalam satu waktu. Nanti kalau sebuah proses sudah memasuki CPU atau prosesor, ketika ada interupsi dari proses lain, nah, nanti ini tidak akan selesai-selesai, ya, dalam melakukan critical section, sehingga ini harus diprotect dengan menggunakan disable interrupts untuk uniprocessor. Nah, kemudian menggunakan spin lock, ya. Spin lock kita sudah lihat apa spin lock, ya, on multiprocessor, ya, dimana nanti akan di lock critical section, akan di lock sehingga proses lain tidak akan bisa mengakses critical section, ya, sebelum proses yang ada dalam critical section release the lock. Di sini katakan bahwa spin lock thread will never be preempted, ya, jadi tidak akan bisa preempted oleh proses lain walaupun dia high priority. Nah, di sini juga menyediakan dispatcher, ya, object, ya. Kemudian which may act mutex, semaphores, events and timers, ya. Misalkan untuk events, sebuah event di sini bertindak much like a condition variable, sama seperti di monitor, seperti condition variable. Kemudian di sini ada timers, ini untuk memberitahukan satu atau lebih thread, ya, kapan waktu expire-nya. Kemudian dispatcher object di sini memberikan signal state, ya, object variable, non signal state thread will block, ya. Jadi untuk yang disignal, ya, maka thread itu akan memasuki misalkan monitor atau critical section. Kemudian yang tidak disignal akan tetap berada di dalam waiting atau tetap terblok. Nah, ini untuk Linux synchronization, ya, di sini ini menggunakan kernel version 2.6, ya, 2.6. Ini menggunakan sistem disable interrupts, ya, untuk short critical section, ya. Kemudian ini fully preemptive, ya, jadi sangat tidak baik sebenarnya kalau dia fully preemptive, ya. Jadi karena harus
terjadinya context switch nanti yang cukup banyak. Namun di sini karena short critical section, artinya segmen code untuk critical section ini pendek ya, mungkin ini yang menjadi alasan mengapa mereka menerapkan fully preemptive, karena memang code untuk critical section sangat pendek sehingga akan lebih cepat untuk dieksekusi. Jadi tidak masalah kalau terjadi fully preemptive ya. Nah, ini juga Linux menyediakan semaphores atomic integers ya. Atomic sudah kita lihat bahwa tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Satu dimulai ya, ketika kita mulai satu hal, 10 hal harus langsung dieksekusi. Jadi tidak boleh di preemptive atau di interrupt ya. Kemudian juga ada spin locks ya, spin locks writers version juga ya. Jadi diterapkan dalam Linux. Nah, untuk single CPU atau uniprocessor dalam Linux ya, spin locks replaced by enabling and disabling kernel preemption. Nah, di sini untuk single processor ya, maka diterapkan yang namanya enable dan disabling kernel preemption ya. Jika sebuah proses memasuki kernel mode, maka akan di-disable ya, akan di-disable dari preemption atau mengambil proses tersebut dari kernel mode, misalkan memasukkan ke user mode ya, itu tidak mungkin terjadi dalam single CPU dalam Linux. Nah, ini pthreads synchronization ya, menggunakan API, merupakan OS dependent ya, jadi ada menyediakan text logs dan juga condition variable. Nah, ini non portable extension, jadi tidak bisa di extend tidak bisa di extend ya, termasuk nanti read write logs ya, spin logs ya, juga di pthreads tidak bisa di extension. Nah, alternatif lainnya ada transactional memory, OpenMP, functional programming language. Nanti ini semua bisa kalian searching ya untuk lebih jelasnya. Untuk memory ya, memory transaction is a sequence of read write operation. Jadi untuk memory transaction ini menggunakan read write operation ya. Ya jelas, kita lakukan read, kita write memori ya, yang dilakukan secara otomatis menggunakan ini. Void update ya, kita update ya, di sini terjadi critical section ya, atau hal yang dilakukan melakukan read atau write ke memori. Kemudian di OpenMP ini menggunakan compiler ya dan API yang mendukung parallel programming ya. Jadi sama seperti yang ada dalam memori ya, memanggil void update in value ya, kemudian masuk critical section, kemudian ada count plus value dari MP. Oke, untuk selanjutnya ini bisa kalian baca ya. Oh, sudah selesai. Oke. Jadi ini merupakan end of chapter 5 ya. Mohon dipelajari bagian-bagian yang paling penting yang ada dalam chapter 5 ini. Yang pertama di bagian introduction-nya ya, karena di introduction kalian bisa memahami proses sinkronisasi ini secara keseluruhan menurut saya ya. Kemudian pemakaian code untuk yang mana menyatakan entry section, critical section, kemudian exit section untuk setiap jenis-jenis synchronization ya. Nah, dari chapter 5 ini nanti terdapat beberapa soal dari yang dijadikan sebagai UTS ya, jadi kalian harus belajar banyak. Oke, cukup sekian pembelajaran kita di chapter 5. Saya akhiri dengan mengatakan terima kasih.